Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan sharing mengenai tugas LMS PPG pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif 1 di sekolah menengah. Kali ini saya akan menyampaikan pada bagian koneksi antar materi topik 2. Untuk judulnya Rancangan Perencanaan Pembelajaran dan Asesmen yang Efektif dengan Prinsip Pembelajaran dan Prinsip Asesmen. Untuk prinsip pembelajaran, yang pertama, pembelajaran perlu dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan, tingkat pencapaian, kebutuhan belajar, dan karakteristik peserta didik. Nah, keempat aspek ini itu diperlukan agar nantinya dapat merancang perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Selanjutnya, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun pembelajar sepanjang hayat. Intinya agar peserta didiknya itu merasa bahwa pembelajarannya itu bermakna. Tidak hanya mereka sekedar belajar di kelas, tapi juga hasil dari pembelajaran itu bermakna bagi peserta didik. Selanjutnya, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik secara holistik. Nah, pembelajarannya itu ya secara menyeluruh, tidak hanya sekedar yang secara umum saja. Lalu, pembelajaran dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Dan yang terakhir, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Secara sistematis berarti pembelajarannya. Untuk prinsip asesmen, yang pertama, asesmen terpadu dengan proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik. Maksudnya, asesmennya itu ya menyatu selama proses pembelajaran tersebut. Untuk yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut. Keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen. Maksudnya misalkan asesmen diagnostik itu kan untuk mengetahui kemampuan awal dari peserta didik. Ya, berarti untuk pembuatan soal-soalnya juga yang masih sederhana karena kan masih yang awal. Selanjutnya untuk asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable. Nah, hal ini tuh dimaksudkan agar asesmennya itu ya berarti kan efektif ya. Dan yang terakhir, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua. Misalkan untuk peserta didik ya berarti hasil asesmennya itu untuk mengukur kemampuan diri dari masing-masing peserta didik. Misalkan nilainya ya sudah bagus berarti masih perlu dipertahankan atau bahkan mungkin ditingkatkan lagi. Dan misalkan yang kemampuannya hasil asesmennya itu masih tergolong rendah, berarti kan dia perlu untuk belajar lebih giat lagi. Lalu untuk hasil asesmen digunakan untuk pendidik itu untuk membuat rencana tindak lanjut pada pembelajaran selanjutnya. Dan untuk tenaga pendidikan mungkin untuk untuk perbandingan antara hasil asesmen pada tahun saat ini dengan sebelumnya atau mungkin sesudahnya. Dan yang terakhir untuk hasil asesmen digunakan orang tua itu untuk mengetahui kira-kira sejauh mana sih hasil pembelajaran dari anaknya. Oke, baik teman-teman, itulah koneksi antar materi yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.